datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo sahabat PKK. Perkenalkan, nama saya Rohayani dari anggota Pokja 4 PKK Kota Metro, yang pada siang hari ini adalah podcast PKK Talks for Metro Ceria. Baiklah, pada kesempatan hari ini tema kita sangat luar biasa sekali, peran fasilitas kesehatan swasta terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Metro. Akan berbincang-bincang bersama tamu yang sudah kita tunggu-tunggu untuk sahabat PKK semua. Yuli Mayasari Maras, sangat luar biasa. Selamat pagi, dokter. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Mana Bu Rohani? Alhamdulillah, senang sekali ya dok. Pagi hari ini kita dapat berdialog bersama sahabat PKK Kota Metro. Kita sapa dokter, sahabat PKK Kota Metro. Halo sahabat PKK Kota Metro. Oke, dokter, pada pagi hari ini PKK dalam kegiatan podcast PKK Talks for Metro Ceria, ini media sangat bagus sekali nih kegiatan pada hari ini supaya sahabat PKK Kota Metro dan masyarakat Kota Metro khususnya dapat mendapatkan informasi baik itu kesehatan, kemudian pada Pokja 4 ini bidang kesehatan. Tentunya tema pada hari ini yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Kota Metro. Silakan untuk lebih lanjutnya Dr. Fitri bisa memperkenalkan diri. Silakan dokter. Baik, terima kasih Bu Rohayani. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh warga khususnya PKK Kota Metro. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Fitri Yuli Mayasari MARS. Saat ini saya perwakilan dari Rumah Sakit AMC dan saya di sini adalah sebagai Direktur RSA AMC. Kalau berbicara tentang Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kota Metro, Bu Rohayani, memang Rumah Sakit AMC khusus yang bergerak khusus di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pada dasarnya kami adalah rumah sakit yang pertama khusus di Kota Metro. Tapi saat ini memang ada rumah sakit ibu dan anak yang memang tidak jauh lokasinya dari rumah sakit AMC. Jadi saat ini ada 2 RSIA di Kota Metro. Seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Wah, sangat luar biasa sekali dan kita berharap masyarakat Kota Metro ini untuk mencari fasilitas pelayanan yang berhubungan dengan ibu dan anak nih dok ya. Tentunya ada beberapa nih sahabat PKK, mau tahu nggak nih apa aja sih yang dilayani yang rumah layanan RSIA Kota Metro ini? Sudah lama ya dok, tahun 2007 ya dok ya kalau nggak salah. Saya familiar sekali ya, kebetulan sering sekali saya berkonsultasi dan lain-lain bersama sahabat PKK nih, ternyata banyak juga dok. Apa aja sih dok keunggulan, kemudian mungkin ada pelayanan kesehatan di luar pelayanan yang ada di rumah sakit. Silakan dokter. Oke, baik, terima kasih. Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugerah Medical Center ini berdiri pada tanggal 10 November ya. 2007. Kebetulan tahun ini kami usianya 17 tahun nih Bu. Luar biasa. Sahabat PKK 17 tahun Sweet 17, luar biasa ini. Ya, tentunya Rumah Sakit Ibu dan Anak AMC itu ada pelayanan ibu ya, pelayanan OBGYN, kemudian ada poli anak. Kami juga saat ini sedang proses pelayanan poli mata. Saat ini kami sementara masih melayani pasien umum saja. Ya, sedang proses bekerja sama dengan BPJS supaya jangkauan pelayanan bisa semakin luas kalau sudah bekerja sama dengan BPJS. Kemudian selain itu kami ada pelayanan konseling tentang laktasi. Ya, luar biasa. Ini ada pilihannya Bu, ada dengan dokter spesialis anak, ada juga dengan konselor laktasi yang memang sudah mengikuti pelatihan. Seperti itu. Kemudian
kemudian kita juga ada psikolog, khususnya di psikolog klinik. Kemudian kita juga ada konsultasi untuk gizi. Gizi, Ya, karena kami juga concern tentang kasus-kasus yang untuk pencegahan stunting. Kita juga concern ke hal tersebut. Kemudian jika berbicara tentang pelayanan unggulan, sesungguhnya sih kami menginginkan bahwa keunggulan kita tuh ya ibu dan anaknya. Iya, betul. Tapi kalau untuk lebih fokusnya lagi, kami ada pemeriksaan kolposkopi, yaitu untuk masa konsultasi di AMC sudah bisa memberikan pelayanan itu sudah lumayan lama sih. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan khususnya pelayanan kesehatan yang di luar pelayanan yang ada di rumah sakit ya Bu ya. Betul Di ini. luar pelayanan di rumah sakit tentunya kita ada bakti sosial, kemudian pemeriksaan gratis seputar kesehatan masyarakat yang memang bisa kita jangkau. Nah, kemudian seperti penyuluhan, kemudian PKRS penyuluhan kesehatan rumah sakit. Bukan hanya di rumah sakit saja, tapi kita juga di lingkungan seputar rumah sakit. Jadi tim PKRS kita juga bisa apabila memang misalnya kelurahan tempat ibu tinggal membutuhkan promosi atau tentang PKRS edukasi ke masyarakat, itu bisa juga sih Bu Rohayani untuk meminta sebagai AMC sebagai tim penyelenggara atau penyuluhan di wilayah tempat Bu Rohayani berada gitu. Luar biasa sekali sahabat PKK, ternyata ada program unggulan, ada yang di luar pelayanan dan bakti sosial ini yang benar-benar menyentuh masyarakat ya Dok. Jadi jangan nggak usah khawatir lagi untuk rumah sakit ibu dan anak. Ternyata sudah 17 tahun, cukup lama ya Dok ya. Terima kasih Dokter. Mungkin ada beberapa program mungkin CSR ya Dok ya di AMC di bidang kesehatan, mungkin mohon penjelasan supaya masyarakat Kota Metro terutama sahabat PKK nih, karena udah ibu dan anak nih, ibu-ibu ini ya, mau konsultasi, mau manajemen tentang laktasi ya. Nah CSR-nya gimana Dok? Ada programnya Dok? Oke, kalau di rumah sakit ini ada program CSR yang memang rutin. Ada yang rutin, ada yang memang insidensial gitu. Kalau yang untuk rutin, tentunya rumah sakit kita seperti ada beasiswa Duafa itu untuk beasiswa di seputaran lingkungan rumah sakit AMC. Kemudian beasiswa karyawan AMC itu rumah sakit AMC mempunyai kebijakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak karyawan AMC. Masya Allah. Beasiswa sekolah. Kemudian pembagian alat tulis sekolah setiap tahun, setiap ajaran baru untuk anak-anak karyawan AMC, juga lingkungan di seputaran rumah sakit AMC. Kemudian ada pembagian bingkisan untuk hari raya gitu. Kemudian kami juga sebagai donatur lembaga sosial keagamaan yang itu kami berikan per bulan. Dan ini kita bicara yang rutin ya Bu ya. Kemudian memberikan bantuan biaya kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Kemudian pembagian takjil Ramadan, kemudian memberikan sedekah Jumat di masjid seputaran AMC gitu. Yang memang di luar kerutinan adalah kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan program CSR yang diamanahkan di Pemkot Metro. Kita bisa mengikuti atau melaksanakan apa yang menjadi program CSR Kota Metro. Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat PKK. Ternyata selain rumah sakit bundaran anak, rupanya ada sifatnya beasiswa ya Dok ya. Ini semangat mudah-mudahan barokah ya Dok. Rumah sakit bundaran anak dengan usia yang 17 tahun ini benar-benar membantu Kota Metro. Ini Dokter, tentunya Kota Metro ini dalam rangka penurunan stunting, kemudian menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, perannya rumah sakit ibu dan anak sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena mungkin salah satu tempat rujukan ya Dok ya. Ini mau dijelaskan Dok gimana tentang upaya-upaya rumah sakit dalam rangka AKI dan AKB dan pencegahan stunting, penanganan stunting. Oke, terima kasih Bu. Jika kita berbicara tentang penurunan AKB, penurunan angka kesehatan, angka kematian ibu, tentunya rumah sakit AMC concern terhadap hal tersebut. Misalnya rumah sakit kami Poneke 24 jam, kemudian dengan dokter SPOG
yang memang standby di rumah sakit Bu 24 jam. Kemudian jadi jangan khawatir pasien-pasien yang mau atau ingin datang berkonsultasi di rumah sakit AMC itu SPOG-nya insya Allah standby 24 jam di rumah sakit AMC. Kemudian tentunya apabila ada hal-hal yang memang harus dikonsultasikan secara cepat, keinginan kita ya bisa ditangani juga secara cepat oleh DPJP-nya gitu. Kemudian untuk berbicara tentang AKB, tentunya pada saat memang ada kejadian atau kasus yang memang membutuhkan penanganan yang lebih cepat, kami bersama tim Ponek berkomitmen untuk penanganan yang memang harus sesuai dengan SPO rumah sakit kami. Misalnya jika ada pasien yang harus dikonsultasikan dengan DPJP, segera kita konsultasikan dengan DPJP anak. Kemudian di rumah sakit kami juga ada 10 inkubator. Jadi apabila pasien yang memang dari AMC internal itu bisa ditangani secara cepat, insya Allah di rumah sakit AMC kita ada 10 inkubator, kemudian ada 2 CPAP. Gitu. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali sahabat PKK. Rumah sakit ibu dan anak AMC ini tidak diragukan lagi, terutama untuk sarana rujukan ya dok ya, mungkin para bidan, mungkin dari puskesmas yang Ponet ya, ternyata rumah sakit AMC ini mampu Ponet, jadi ada penanganan obstetri neonatal komprehensif dok ya, luar biasa. Karena itu sahabat PKK, penanganan untuk angka untuk pelayanan kegawat daruratan terutama kita nggak usah ragu lagi, 24 jam tadi, 24 jam dokter kandungan ya dok, dokter kandungan ada, dokter spesialis anak ada, para medisnya juga saya lihat ramah-ramah, jadi nggak usah khawatir sahabat PKK apabila ditemukan risiko kegawat daruratan untuk ibu hamil, bersalin, bahkan mungkin yang berhubungan dengan penyakit yang berkebidanan anak, silakan fasilitas yang ada di rumah sakit ibu dan anak cukup luar biasa dan standar. Sudah terakreditasi ya dok ya Pak? Sudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Desember ya dok kita ya. Sudah melaksanakan akreditasi. Oh iya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan semakin meningkatkan mutu pelayanan dok ya, sehingga bermanfaat sahabat PK untuk Kota Metro dengan kehadiran rumah sakit ibu dan anak yang kita cintai di Kota Metro. Mungkin ada sedikit dokter, mungkin kita tahun 2020-2021 ya, kita ini ada saat pandemi ini rumah sakit AMC ini bukan merupakan rumah sakit rujukan COVID waktu itu ya, tapi rumah sakit AMC ini memang ikut berperan dalam pencegahan dan penanganan COVID. Kemudian apa dok? Pengalaman lah, ceritakan pengalaman waktu masa pandemi nih COVID, silakan dokter. Oke, memang rumah sakit kita dalam ketetapan pemerintah kan, karena rumah sakit ibu dan anak bukan termasuk rumah sakit rujukan COVID, maka dari itu rumah sakit kami membuat SPO bahwa setiap pasien yang memang berobat ke AMC, baik itu rawat jalan maupun rawat inap, di screening tes COVID gitu. Kemudian apabila ada pasien yang ternyata positif, tim kesehatan kami berkoordinasi dengan surveillance dinas kesehatan Kota Metro. Jadi kami melaporkan pasien tersebut ke petugas surveillance di Dinkes Kota Metro, kemudian juga melaporkan ke petugas surveillance di FKTP masing-masing, seperti itu Ibu. Yang lain-lain apabila memang ada karyawan kami yang memang positif misalnya gitu, kami juga memberikan sebagai rasa bentuk sosial kami juga memberikan bantuan. Oh ya, kemarin juga pada saat pandemi kami juga membagikan 1.000 botol untuk hand sanitizer ya, dok, ya, kepada pasien, kemudian untuk warga yang memang ada di sekitar rumah sakit yang memang sedang lewat gitu, jadi kita membagikan hand sanitizer. Sangat luar biasa sekali dokter, artinya rumah sakit ibu dan anak ini siap juga untuk bermitra dengan pemerintah ya, dalam keadaan darurat apapun harus kan. Ya betul, luar biasa sekali. Mungkin ngapa sih dok pelayanan kesehatan sangat penting bagi masyarakat, kemudian mungkin sedikit sharing nih sahabat PKK dengan dokter yang cantik ini, kebetulan direkturnya
selanjutnya akan menjelaskan mungkin ya bagaimana pelayanan, kemudian siapa yang berhak mendapat pelayanan, kemudian bagaimana ruang lingkup kesehatan masyarakat terhadap kesehatan dan peran AMC ya mungkin. Silakan dokter. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kesehatan ya, pelayanan kesehatan penting bagi masyarakat. Tentunya kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan sumber daya. Itu kalau kita sehat, kita kan pasti bisa bekerja dengan baik. Dengan bekerja tentunya yang diharapkan adalah bisa perekonomian kita jadi meningkat. Gitu. Jadi untuk yang diharapkan bisa mencegah kemiskinan, jadi penanggulangan kemiskinan, kemudian dan berperan dalam peningkatan ekonomi gitu. Jadi dan sebagai kita ketahui indeks pembangunan manusia itu meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama dalam pengukuran selain pendidikan dan pendapatan seperti itu. Kalau untuk siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas kesehatan, tentu kita bisa melihat di UUD 1945 itu bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan betul-betul. Tertera juga, tercantum juga bahwa pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi memang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi memang setiap warga negara ya berhak mendapatkan kesehatan. Apalagi sekarang program pemerintah itu kan ada dengan jaminan kesehatan nasional, itu kan salah satu bentuk ya perwujudan dari pemerintah terhadap jaminan kesehatan untuk masyarakat. Jadi semua masyarakat bisa merasakan bahwa sekarang semakin mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas, kemudian di rumah sakit yang memang dari tipe D, tipe C, tipe B gitu kan. Jadi kalau khususnya di kota metro ini kita rumah sakit udah tipe B kan Bu? Tipe B iya, rumah sakit Muhammadiyah. Jadi kita ada tipe D, ada tipe C, ada tipe B. Iya, saya pelayanan di kota metro ini kesehatannya insya Allah sudah baik ya, dari SDM-nya, kemudian dari sarana dan prasarananya gitu. Oke. Luar biasa sahabat PKK. Jadi pada siang hari ini sangat luar biasa informasinya, artinya bagaimana AMC itu berperan sebagai mitra pemerintah, pelayanan, kemudian siapa aja sih tadi dijelaskan oleh Dokter Fitri bahwa seluruh warga negara Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar ya Dok ya, bahwa semua berhak menerima pelayanan kesehatan. Tentunya pemerintah juga punya terobosan, ada asuransi kesehatan. Jadi AMC ini bekerja sama dengan BPJS juga ya Dok ya? Iya Bu. Jadi sudah tidak usah khawatir lagi. Kalaupun ada yang memang membutuhkan fasilitas pelayanan rumah sakit ibu dan anak, AMC 24 jam. Mungkin ada sedikit dokter selain pelayanan yang bersifat pengobatan atau kuratif, untuk kegiatan yang preventif di masyarakatnya Dok, mungkin adakah pencegahan atau promosi kesehatan masyarakat tuh biar berpola hidup sehat gitu ya. Jadi walaupun ke AMC datang berobat, tapi ke AMC juga berkonsultasi kesehatan gitu. Bisa dijelaskan dokter? Oke, terima kasih. Ya itu tadi kita di rumah sakit AMC itu ada tim PKRS. Oh PKRS ya. Jadi apabila memang pasien atau keluarga pasien kan berarti mengantar yang sakit ya. Jadi otomatis dia yang sehat ya. Jadi bisa mendapatkan edukasi dari tim PKRS kami. Kemudian untuk pelayanan konsultasi gizi kan juga itu bisa konsultasi gizi apabila memang ada masalah keluhan kesulitan gizi, misalnya ada ibu yang sulit ya membuat menu bagi anaknya, kok berat badan anaknya nggak naik-naik misalnya gitu, itu juga bisa konsultasi dengan tim gizi kami. Nanti apabila tim gizi kami melakukan screening, apabila membutuhkan kerjasama dengan DPJP nanti dikonsultasikan dengan DPJP ya seperti itu. Kemudian nanti dilakukan pengobatan pencegahan, kemudian kita pantau. Apabila nanti ternyata pasiennya bisa membaik, bisa kita kembalikan lagi ke FKTP. Betul. Kemudian kan ada di
PPDGM ya Bu, kalau nggak salah. PPGEBM. Ya, seperti itu. Jadi bisa dilihat status gizinya gizi, ya, betul. di link akses tersebut gitu. Kalau memang membutuhkan konsultasi yang lebih canggih lagi atau harus dikonsultasikan ke rumah sakit yang lebih baik dari AMC yang memang pelayanannya tidak ada, itu bisa kita konsultasikan atau kita rujuk ke rumah sakit tersebut. Kemudian ya itu tadi kita ada konsultasi untuk psikolog klinis. Iya, psikolog klinis. Apabila memang ada kadang-kadang konsultasi ke psikolog atau ke psikiater itu negatif ya Bu. Iya, padahal itu Gimana penting sekali. Iya, betul. Ini udah status mental health-nya sangat disorot ya Bu akhir-akhir ini. Artinya dibutuhkan ya Dok. Betul. Ya. Jadi apabila kemana sih tempat curhat benar, gitu. Jadi cuma sama teman nggak bisa kemana-mana. Kalau memang pada ahlinya akan dapat solusi. Betul luar biasa sekali. Kita bisa juga konsultasi dengan psikolog klinis kami. Kalau boleh promosi ini psikolog klinis kami ada Pak Junaidi. Pak Junaidi. Betul. Iya. Kami juga kan bekerjasama dengan Pemkot Metro juga untuk konsultasi seputaran psikolog di Kota Metro seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya dokter. Artinya kalau dari rangkaian penjelasan sahabat PKK, kalau didengarkan ini ternyata pelayanannya layan terintegrasi ya di rumah sakit ibu dan anak. Artinya kita begitu datang diobatin, ada pun keluarganya yang sehat bisa berkonsultasi. Jadi hari itu pun bisa dilayani apa yang dibutuhkan, terutama di seputar bidang kesehatan. Ya dokter. Oke sahabat PKK, kegiatan pada hari ini sangat luar biasa sekali dan sangat membantu kita semua untuk menerima informasi bagaimana keberadaan AMC di Kota Metro ya Dok ya. Rumah sakit ibu dan anak ini benar-benar berperan penting ya, terutama sekarang lagi kita bergeria masif tentang penurunan angka stunting. Stunting sudah ada, bagaimana kita untuk pencegahannya, terutama dari ibu hamilnya Dok ya. Jadi AMC ini benar-benar fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat luar biasa dalam membantu program penanganan penurunan AKI dan AKB, angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan stunting. Oke sahabat PKK, suasana yang hari ini dengan PKK Talks for Ceria ini sangat membantu kita semua untuk informasi-informasi apapun di PKK ini. Semua bekerja melayani masyarakat dari mulai kegiatan yang bersifatnya bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, semua ada di PKK dokter. Jadi PKK ini mitra pemerintah yang benar-benar bergandengan tangan sangat erat sekali. Selain itu Bu, tadi kan saya sudah sebutkan pelayanan CSR rutin ya. Kalau yang ini juga rutin juga. Namun saat ini rumah sakit kami itu untuk CSR rutin kami juga ada pelayanan hitan gratis Bu. Oh, gratis. Hitan gratis. Kami sudah sejak tahun 2019 jadi pelayanan hitan gratis untuk anak-anak atau kita juga ada remaja atau dewasa juga ada Bu. Memang untuk pelayanan gratis khusus warga Kota Metro. Ya, saat ini kami juga untuk pelayanan selain hitan, kita juga ada ambulans. Ya, ambulans gratis untuk Kota Metro untuk melayani dan pengantaran antar pasien. Selain itu apabila ada warga yang sedang mengalami musibah, kita juga memberikan pelayanan ambulans jenazah secara gratis untuk warga Kota Metro. Jadi bisa menghubungi AMC, insya Allah kami cepat kok kalau membutuhkan tim kami ambulans segera menuju tempat lokasi yang memang membutuhkan sarana ambulans tersebut. Jadi bisa menghubungi AMC apabila ada warga-warga yang membutuhkan ambulans seputaran Kota Metro dan ambulans jenazah seputaran Kota Metro. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih dokter. Oke dokter, sebelum kita menutup acara ini, dokter dimohon untuk closing statement untuk sahabat PKK tercinta. Oke, baik. Terima kasih. Tentunya saya pribadi dan keluarga besar Rumah Sakit AMC mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh PKK kepada rumah sakit kami. Mudah-mudahan rumah sakit kami juga siap mendukung dan mensupport, kemudian mengikuti program bekerja sama dengan PKK dan pemerintah Kota Metro. Kami mensupport apa yang menjadi program-program dari pemerintah Kota Metro. Kemudian mohon doanya Ibu ya, Rumah Sakit AMC tahun
ini 17 tahun, mudah-mudahan pembangunan dan perkembangan pembangunan gedung kami yang baru bisa membangun ya. bisa Iya, selesai di tahun luar biasa, ini. Masya Allah. Sehingga yang kita harapkan adalah pelayanan rumah sakit ini semakin bisa menjangkau lebih banyak lagi dan lebih Amin, baik amin, berkembang amin. dan ya semakin lebih baik lagi dari tahun ke Amin, tahun. barakallah Sekali ya, lagi dokter. terima kasih untuk Bu Rohayani. Iya, terima kasih kasih sama-sama, buat dokter. PKK Kota Metro. Oke. Terima kasih. Mungkin kegiatan hari ini terima kasih banyak dokter. Kami sahabat PKK di Kota Metro ini mengucapkan banyak terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan ke depan kita dapat bertemu lagi ya dokter. Terima kasih kehadirannya. Pada hari ini sangat luar biasa. Kita doakan semoga pengembangan yang lebih pelayanannya untuk Kota Metro dapat bermanfaat. Terima kasih banyak dokter dengan Sama, sahabat Ibu. PKK. Salam dari Ibu tim penggerak PKK Kota Metro yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu telah memberikan fasilitas kita semua untuk layanan podcast PKK Talks for Metro Ceria. Oke sahabat PKK, pada kegiatan hari ini mungkin cukup sekian. Saya Rohayani, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pada sahabat PKK, mohon dimaafkan dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Sairi bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.